Kami informasikan bahwa acara akan dimulai tepat pukul 7.30. Untuk itu kami persilahkan kepada hadirin untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin, sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib agar acara kegiatan pembukaan pelatihan paralegal dan TOT Pandu Hidayatullah dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berikut tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Para peserta diwajibkan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan acara. Peserta memasuki ruang acara 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta memasuki ruangan dengan menggunakan name tag atau ID card. Peserta mendapatkan goodie bag dari panitia saat memasuki acara atau saat acara berlangsung, dan peserta wajib mengamankan. Peserta wajib menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam ruangan acara. Peserta wajib membawa botol minum masing-masing saat masuk ke dalam ruang acara. Selama acara berlangsung, peserta tidak diperkenankan melakukan kerumunan atau berbicara ringan, berdiskusi bersama dengan teman di samping atau di sekelilingnya. Peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan handphone agar bisa maksimal mengikuti setiap sesi materi. Peserta wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama tempat duduk dan area sekitarnya. Peserta diharuskan menjaga sopan santun dan ketertiban selama di dalam ruang acara. Peserta wajib menghormati dan menghargai pembicara, panitia, serta sesama peserta. Tidak berbicara yang tidak sopan. Peserta tidak diperkenankan keluar ruang acara tanpa izin kepada panitia selama acara berlangsung. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Peserta tidak meninggalkan barang apapun di dalam ruang acara ketika akhir acara. Peserta wajib mengisi daftar hadir dalam setiap sesi acara yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak diperkenankan mengambil gambar ataupun video dan menguploadnya di media sosial. Mohon poin yang ke-16 menjadi perhatian kita bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon permakluman dan kerjasamanya sehingga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Muslimat Hidayatullah, Ustazah Hani Akbar SOSI beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan paralegal dan TOT Pandu Hidayatullah. Segala puji bagi Allah atas rahman dan rohimnya. Acara pelatihan paralegal dan TOT Pandu bisa terlaksana pada pagi hari ini.
Salawat serta taslim senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan penghulu para nabi. Semoga kita semua tetap setia sebagai umatnya yang kelak dan pantas mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kegiatan pelatihan paralegal dan TOT Pandu Hidayatullah yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 7 sampai 9 Oktober, besar harapan kita semua, semoga acara ini bisa berjalan lancar dan tertib hingga akhir. Untuk itu, dengan mengharap keridhoannya, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ruspa Dan saya Zeni akan memandu acara ini hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini dapat terlaksana atas kerjasama Muslimat Hidayatullah dengan Baitul Mal Hidayatullah, CIMB Niaga Syariah, Pustaka Imam Syafi'i, PT Mumtaz Teknologi Indonesia, Dr. Yuni, Santri Grafika, Vinita Fashion, Bu Ririn, Toko Ummu Maher, Hidayatur Rahman Ciawi, Rosi Ahwat Bekasi, SMP Putra Integral Hidayatullah Depok, Melek Emas, Toko Agus, BTH Depok, Muhammad Asri Irwan, Notaris Indah Khairun Nisa, Marhamah Hidayatullah Cipinang, dan Pemuda Hidayatullah. Serta para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah mensukseskan jalannya acara TOT dan pelatihan hari ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan mereka. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembukaan pelatihan paralegal dan TOT Pandu. Yang kelima, pembacaan doa. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ananda Inayatur Rahmah dan Sari Tilawa Ananda Nur Latifah. Kepada kedua Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel
dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ananda yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada kita semuanya. Semoga apa yang dibaca Al-Quran tadi menjadi ruh bagi kita semuanya pada kegiatan hari ini dan menjadi asbab. Semoga Allah lembutkan hati-hati kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Wulan Sari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matihi bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam ta'zim. Yang pertama-tama saya haturkan kepada Umi Hani. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, juga kepada seluruh jajaran pengurus pusat Muslimat Hidayatullah yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Majelis Penasihat Muslimat Hidayatullah, Ibu Hajah Sabriati Aziz MPDI beserta jajarannya. Mohon maaf pada saat ini beliau tidak dapat bersama dengan kita semua, tapi salamnya insya Allah disampaikan untuk antuna semua. Qadarullah pada saat ini ada acara yang memang bersamaan. Ustazah Ira, qadarullah harus keluar kota, sementara yang lain ada rapat pleno, begitu mungkin Umi yang diterima informasinya. Kemudian ada salam juga dari Ketua Majelis Murabiyah Pusat, Ustazah Insinyur Emi Pitoyanti, beserta jajarannya, untuk antuna semua juga. Mohon maaf, beliau juga tidak bisa hadir, tapi insya Allah semangatnya tetap tertular kepada kita semua, sehingga kita tetap bersemangat mengikuti acara ini hingga akhir insya Allah. Juga yang saya cintai, saya tuh kalau sudah menyapa ibu-ibu tuh bagaimana ya? Karena saya tahu benar perjuangannya ibu-ibu untuk sampai ke tempat ini tuh sudah luar biasa sekali mujahadahnya. Tidak dengan pengorbanan yang sangat mudah, ya. Tidak sederhana pengorbanannya sehingga bisa sampai ke tempat ini. Tapi saya bermohon kepada Allah, semoga mujahadahnya ibu-ibu untuk sampai di tempat ini menjadi catatan amal soleh sebagai wujud ketaatan dan juga
Allah membalasnya dengan kemudahan-kemudahan di segala urusan ibu-ibu sekalian. Amin. Allahumma amin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul, dipertemukan di tempat ini dalam keadaan ditetapkannya keimanan, dalam ketetapan Islam, dalam ketetapan ketaatan, dan dalam indahnya berjamaah hingga saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga risalahnya tetap kita pegang teguh dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya selaku panitia pelaksana training paralegal dan TOT Pandu Muslimat Hidayatullah mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu di tempat ini. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga acara ini bisa terlaksana. Khususnya bagi teman-teman panitia yang Masya Allah sudah berjibaku, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kemudian kepada seluruh pihak, yaitu mitra sponsor yang telah membantu berlangsungnya acara ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun tujuan dari diadakannya TOT Paralegal kali ini yaitu menyiapkan daiyah cerdas hukum sebagai pilar membangun negara hukum yang berkeadilan. Adapun diadakannya TOT Pandu Muslimat Hidayatullah harapannya dapat mencetak trainer pandu putri yang profektif dan profesional. Sementara seperti apa dan bagaimana, insya Allah nanti akan disampaikan oleh para pembicara kita. Insya Allah akan berlangsung selama 3 hari ke depan yang akan dilaksanakan secara paralel. Mudah-mudahan Allah melancarkan acara kita dari awal hingga akhir nantinya. Kemudian mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu dan membawa kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya muslimah-muslimah yang berada di bawah naungan Muslimat Hidayatullah tentunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili segenap jajaran panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tugas kami sudah tentu ada kekurangan, ada ketidaknyamanan. Mohon diluaskan pintu keikhlasan, kemaafan yang seluas-luasnya. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Wulan yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Muslimat Hidayatullah, Ustazah Hani Akbar SSOSI, sekaligus pembuka acara pada pembukaan pagi hari ini. Kepada Umi Hani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama, mari kita senantiasa sempurnakan lisan kita setelah zikir pagi tadi ba'da salat subuh. Kita lanjutkan dengan hati kita memberikan rasa syukur kepada Allah. Dengan syukur itu insya Allah akan menambah ketaatan kita, menambah hal-hal yang mungkin oleh panitia tadinya ketar-ketir nih panitia. Alhamdulillah ternyata makin kesini Allah memberikan banyak hal, terutama insya Allah untuk menjamu tamu-tamu kita, ikramul duyuf, yang memang menjadi kultur dari Hidayatullah. Dimanapun kita berada, saudara-saudara kita yang ada ini, Masya Allah, yang datang sejak kemarin ya, dari Aceh udah mulai datang, kemudian dari seluruh penjuru tanah air, meskipun mungkin ada yang tidak bisa karena dana memang terbatas untuk itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat ini yang memang untuk semuanya warga Hidayatullah rasakan. Tidak hanya bapak-bapak, tetapi ibu-ibu juga sudah merasakan tempat ini menjadi tempat kita berkumpul. Ada acara, kita usahakan di tempat ini. Ahlan wa sahlan untuk semuanya, terkhusus kepada para panitia ini yang sudah beberapa pekan sebelumnya, mungkin sudah beberapa bulan sebelumnya sudah mulai merancang. Kemudian ada hal-hal yang tadinya untuk para legal itu kita saat menyusun program itu adalah secara online. Tetapi ternyata oleh pemateri khususnya LBH sendiri mau diseriusin. Kenapa kita mengadakan acara paralegal? Karena ini adalah amanah dari Rakernas. Ada yang mempertanyakan ya, beberapa daerah, beberapa wilayah itu akhirnya tidak jadi mengutus peserta karena saran dari bapak-bapak. Ya, kita ikuti. Mereka mengatakan bapak-bapak saja belum ada paralegalnya. Tapi mereka sudah ada LBH-nya. Jadi katanya tidak urgen. Padahal ini arahan Rakernas, amanah. Setiap amanah dimintai tanggung jawabnya. Kami saat mengikuti Rakernas kemarin di sini, tapi dibuatkan hijab. Beberapa amanah untuk Munas, salah satunya adalah paralegal. Kalau ada yang bertanya, misalnya pulang nanti bapak-bapak bilangin aja bapak-bapak itu arahan Rakernas. Mereka hadir loh saat itu. Maka kita penuhi dan alhamdulillah tercatat maju mundur akhirnya tidak tahu kapan sampai titik akhirnya. Itu sekitar 38 ya peserta. Oh, ada 40 lagi. Alhamdulillah Bu Dede. Ada 40 peserta yang siap untuk menjadi pendamping. Bukan bapak-bapaknya yang mendampingi. Ibu-ibu. Karena paralegal ini memang dipersiapkan untuk tadi ya tema dari panitia itu sudah disampaikan bahwa kita ingin membuat ibu-ibu ini sadar. Tadi ayatnya malah dibacakan dan fasih banget. Salamnya saja adik-adik itu fasih betul kan? Kita nggak bisa sampai segitu, sampai lehernya nggak bisa. Itu adik-adik kita ini tadi rekomendasi dari Ustadz Azam. Beliau sudah ditahsin, kemudian hafalannya Masya Allah. Dan ayat yang disampaikan tadi itu kalau kita belajar awalnya kiroati, yang saya ingat itu ya, gharib. Ada guru kiroati saya di sini.
Ada Ustazah Nida, Khairun Nida dari Toli-Toli ya. Tuh, kalau gharib itu disampaikan ya, cara membaca itu yang mana tadi itu ya, ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Nah, itu tolkolahnya juga masih kurang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kalau dulu kita suruh baca gitu ya, adilu. Kalau memulai ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sungguhnya keadilan itu dekat dengan takwa. Sementara kita selalu menginginkan, meminta kepada Allah diberikan ketakwaan. Takwa kepada Allah. Maka berlaku adillah. Terutama kita kaum ibu, berlaku adillah kepada suami, kepada anak, dan kepada masyarakat kita. Cukuplah nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keburukan seseorang itu. Orang yang tidak baik itu pertama tetangga yang kalau mendapatkan yang enak, yang baik, oleh-oleh dan lain-lainnya disembunyiin. Yang oleh-oleh itu cuma saya yang bilang ya, tanda kutip. Tetangga yang jika mendapatkan sesuatu yang baik disembunyikan. Tetapi jika dia mendengarkan atau mendapatkan sesuatu yang buruk disebarluaskan. Yang pertama, dan ini sangat terkait dengan kita sebagai kaum perempuan. Yang kedua, perempuan yang suaminya jika ada suaminya terganggu dengan ocehannya. Kalau suaminya nggak ada kan dia rasanya nggak sibuk, dia ngoceh, nggak ada yang mau dinasehatin. Tapi kalau ada suaminya terganggu, nggak selesai ocehannya, di sini disebutkan itu kata saya. Tapi kalau kata Umar bin Khattab, istri jika engkau bersamanya dia mengaturmu. Ngatur sarungnya, ngatur bajunya, ngatur caranya makan, itu kali saya juga seperti itu. Apabila engkau sedang tidak di rumah, dia tidak membuatmu tenang dan tidak menghiraukannya. Mau salah-salah tempat, mau salah-salah ini nggak apa-apa, nggak ada suaminya, nggak marah dia. Tapi kalau ada suaminya, salah tempat sedikit udah marah. Nggak tahu kenapa. Ini kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, ini juga kita perlu, karena suatu saat kemarin dari rapat Silatnas Perdana, pemimpin umum sudah memberikan gambaran kemungkinan ke depannya bahwa apakah dia anggota paralegal, ke anggota jadinya ya, kan nanti dapat ID card ceritanya. Siapa tahu nanti mau masuk ke dalam sebuah partai atau mau jadi orang di pemerintahan. Ya, tapi tidak di kartu itu bukan untuk mendaftar menjadi anggota dewan. Boleh ketua DPR. Pejabat yang tidak pernah memuji rakyatnya. Ya. Tidak menutup kemungkinan kita semua ini suami-suami kita mungkin jadi pejabat di daerah masing-masing. Ada yang menjadi anggota dewan semua, anggota DPD, anggota DPW. Kan anggota dewan juga itu. Pejabat yang tidak pernah memuji rakyat, jika ada yang berbuat kasar kepadanya, dia langsung membunuhnya. Membunuh karakternya, membunuh fisiknya. Bisa saja kan seperti itu ya. Tiba-tiba hilang di peredaran. Ada 3 arahan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk kita, karena kita masih ada sekarang ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan, jika mendapat kebaikan kita sembunyikan, tetapi jika ada yang buruk itu disebarluaskan. Ini terkait dengan paralegal. Hukum maksudnya ya. Kemudian jika ada suami istri yang suaminya itu sering sekali mengaturnya. Kalau suaminya tidak ada ya nggak masalah, itu rumah tenang-tenang saja, mulai datang dari depan udah mulai lagi kakinya dicuci bersih, tangannya dicuci bersih, kasihan suami. Dan
ini untuk hukum saya kira sudah saya sampaikan ya arahannya bahwa memang ini adalah amanah amanah dari Rakernas. Waalaikumsalam. Oh ya, Masya Allah, Barakallah. Selamat Ibu, maaf. Silakan Ibu, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ibu. Ada Ibu Eli. Iya, alhamdulillah selamat datang Ibu. Mohon maaf. Jazakumullah khairal jaza sudah datang ke tempat kami. Ini adalah peserta dari seluruh daerah Ibu, dari wilayah, kecuali mungkin dari Papua yang tidak ada karena kendala banyak hal Ibu. Dan alhamdulillah Bu Eli adalah salah satu sponsor dari acara ini. Setiap ada acara beliau pasti ikut memberikan sponsor untuk kita. Tentunya kita mohon keberkahan untuk harta beliau dan kepada anak-anak beliau. Allahumma barik lana fi ahlik wa malik. Kepada anak dan keluarga beliau semoga Allah jaga. Dan untuk kita semua masih ada orang-orang atau pendiri kita ya, istri-istri pendiri yang membersamai kita. Alhamdulillah kita sangat bersyukur Allah memberikan umur untuk usia yang bisa melihat hasil dari karya suami dan tentunya beliau sendiri. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pandu, karena kita meyakini bahwa kita tidak inginkan ada meninggalkan orang yang lemah di belakang kita. Siapa orang yang lemah di belakang kita? Orang yang lemah secara muru'ah, secara pribadi, syakhsiahnya lemah. Lemah secara finansial. Finansial maksudnya tidak menjadi orang yang menjadi beban untuk masyarakat sekitar atau negara. Tidak menjadi beban untuk negara ini. Tidak menjadi beban untuk lembaga kita. Untuk itu kita perlu profil. Nah di situ sudah sebutkan ya, profil pandu ada 5, akidahnya sahihul akidah, mutakhalliqun bil Quran, mujiddun fil ibadah da'in. Dan yang terakhir sudah lulus semua. Alhamdulillah. Tinggal presentasi nantinya insya Allah akan kita lihat bagaimana presentasi di depan teman-teman. Mengajak mereka untuk bagaimana anak-anak kita sendiri sahihul akidah. Akidahnya sahih. Akidahnya benar-benar sahih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya dan tauhid asma wa sifahnya. Kemudian Al-Qur'an menjadi akhlaknya. Al-Quran mutakhalliqun bil Quran. Kemudian yang ketiga adalah mujiddun fil ibadah. Benar-benar mengajak atau mujiddun fil ibadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini untuk mengantar anak-anak kita karena rencananya ini Ibu semuanya menjadi trainer. Menjadi guru-guru untuk mengajak kepada orang-orang berprofil seperti pandu itu. Kalau zaman kami dulu, orang tua kita mungkin yang kita kenal bukan pramuka, pandu. Mungkin ibu-ibu ya masih ingat bahwa yang kita kenal dulu itu pandu. Pandu itu artinya orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Maka anak-anak kita ini, para trainer ini diharapkan 5 profil pandu itu sudah menjadi jati dirinya. Termasuk nanti di paralegal itu ada jati diri paralegal. Bahwa menjadi orang yang mendampingi orang untuk supaya tidak zalim. Jadi paralegal itu intinya adalah tadi yang adilu huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa dan tidak zalim, tidak menzalimi orang. Apa sih artinya tidak menzalimi orang? Kalau Nabi mengatakan tidak menggibah, karena ghibah itu kan zalim. Tidak memfitnah. Walaupun fitnah itu kalau bagi laki-laki kita sendiri jadi fitnah dan anak itu adalah fitnah ujian. Nah, bahasa kita adalah ujian. Ini perempuan itu dan anak menjadi ujian. Maka saudaraku, teman-teman yang ada di peserta paralegal maupun di pandu karena akan terbagi 2. Insya Allah nanti panitia sudah menyiapkan tempat, paralegal akan ditempatkan di bawah di kantor. Kemudian untuk pandu sendiri
di atas ini ya, tetap di atas karena pesertanya memang lebih banyak. Kemudian pandu itu lebih energik. Tadi tidak lemah fisiknya. Kalau paralegal bolehlah kaki sudah mulai sudah ada yang mengatakan aduh kakinya udah mulai ini ya, udah mulai goyang-goyang kalau jalan mungkin. Tapi wawasan masih jalan. Karena salah satu syarat dari sebuah negara saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat oleh Allah, kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin, mereka memperkuat tentang ahlul aqli, qadhi. Qadhi itu hakim, orang yang menjaga keadilan. Dan ini alhamdulillah selepas acara ini nantinya kita sudah punya orang-orang yang bisa dimintai tempat untuk sharing mungkin masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Saya mungkin ungkit sedikit kasus di Toli-Toli, mohon maaf Kak Nida. Kasus di Toli-Toli yang akhirnya melibatkan polisi. Dan beberapa kasus yang ada di wilayah-wilayah kita, selama ini yang turun itu adalah LBH, bapak-bapak. Maka jika ibu-ibu yang yang berkasus, paralegal ini bisa mendampingi sebelum LBH turun, sebelum Ustadz mungkin turun, supaya nggak lama, kasihan beliau itu nggak pernah di rumah, kata istrinya. Karena di daerah ya. Jadi sebelumnya kita sudah selesai, kita yang melengkapi semua berkas, semua hal-hal yang bisa menjadi hal-hal yang bisa meringankan atau bisa mempermudah urusan ini kita sudah siapkan. Itu tugas paralegal ya Bu Dede, insya Allah. Ini kita belum belajar tapi sudah mulai memahami. Ya semoga nantinya kita diberikan semua kesehatan oleh Allah. Saya tahu ini mulai ada yang batuk-batuk ya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan fisik dan psikis kita. Jangan lupa malam-malam ini insya Allah ada adik-adik kita yang memimpin sholat malam di masjid kita. Kemudian 5 waktu kita bisa sholat di masjid Baitul Karim. Kita semarakkan, kita syiarkan sholat jamaah dan kita jadikan ini adalah spirit. Ini adalah ajang kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, terima kasih atas kedatangannya, jazakumullahu khairal jaza untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan dananya. Karena dana dari teman-teman itu sangat besar manfaatnya, baik untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat nantinya. Dan kepada Ibunda Eli dan keluarga yang datang pada hari ini, Masya Allah terima kasih banyak Ibu, salam untuk Kak Nisa. Semoga makin berkah usianya, berkah hartanya, diberikan anak yang soleh dan solihah. Beliau Masya Allah sangat sering memberikan bantuannya kepada kita untuk syiar Islam ini. Dari saya mohon dimintakan ampun dan mohon maaf sekali lagi, mohon kuatkan kita semua bersama-sama ya. Tidak sampai saling mencaci, saling memaki, itu sangat berbahaya untuk kita. Karena mungkin karena capek kadang-kadang karena lelah akhirnya terlontar kata-kata yang kurang nyaman. Moga ini bisa diredam. Mohon kepada Allah supaya dikuatkan sekali lagi. Akhirnya mari kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi atas nama panitia, atas nama pengurus pusat Muslimat Hidayatullah, mohon dimintakan ampun, mohon maaf jika ada hal-hal yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakillah khair Umi Hani yang sudah memberikan sambutannya serta membuka acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi penyemangat buat kita semua untuk terus melaksanakan amanah-amanah yang kita emban, dan salah satunya adalah amanah untuk mengikuti acara kita pada hari ini sampai dengan selesai. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Bunda Elianur beserta Bunda, mohon maaf belum, Bunda Sri Rahmawati. Masya Allah, pendukung Medan, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hari ini bisa berkesempatan hadir membersamai kami yang masih perlu penyemangat yang pastinya. Semoga dengan kehadiran dari Bunda menambah semangat buat kita semuanya. Bunda Elianur adalah salah satu istri dari pendiri Hidayatullah, ya, yaitu almarhum Ustadz Hasan Ibrahim. Kita doakan semoga ustadz-ustadz atau ustazah kita yang sudah mendahului kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat terbaik, dan kita sebagai penerusnya bisa melanjutkan jalan perjuangan ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak ada yang kita harapkan selain keridhaan Allah atas segala yang dilakukan. Lemahnya diri ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang masih membutuhkan bimbingan dan penguatan dari Allah pada setiap langkah dan tindakan yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dengan penuh ketawaduan, mengaminkan dengan penuh kekhusyuan dari setiap doa yang dipanjatkan. Kami mohon waktunya kepada Ustazah Maftuha untuk bisa membacakan doa pada kegiatan pagi hari ini. Kepada Ustazah Maftuha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan doa supaya acara dan kegiatan kita selama 3 hari ini mendapat keberkahan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر
وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ونسألك خيرا كثيرا ونسألك خيرا كثيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لمشايخنا. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا علما نافعا ولمن علمنا علما نافعا. وارحمهم يا ربنا وأكرمهم برضوانك يا ربنا وأكرمهم برضوانك يا ربنا وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا ربنا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Maftuha yang telah membacakan doa kita pada hari ini. Semoga dengan doa tadi Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada acara kita hingga 3 hari ke depan. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti acara, selamat berkhidmat. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kita sampaikan kepada teman-teman di wilayah masing-masing. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Kami selaku pembawa acara memohon ampun atas segala salah dan hilaf. Mari kita bersama-sama menutup majelis dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, mohon izin boleh membacakan pantun. Buah mangga berwarna merah. Yang semangat berarti ya. Buah mangga berwarna merah.
enak dipandang, pasti disuka. Selamat datang peserta dari daerah semuanya. Di kegiatan ini insya Allah kita akan bersukaria. Satu lagi ya. Kering dahaga, minumlah segera. Riang di hati, kita bersama. Wahai peserta, janganlah lupa. Fokuslah pada acara. Akhirul kalam dari kami mengucapkan selamat menuntut ilmu ya. Selamat menikmati jamuan ilmu 3 hari ke depan. Kami mohon izin undur diri. Akhirul kalam kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman, setelah kegiatan pembukaan, para peserta paralegal kami mohon untuk ke ruang acara, letaknya di bawah.